pertama adalah Bapak Sugiono. Sebelum Pak Sugiono menyampaikan materi, saya akan membacakan biodata beliau. Pak Sugiono adalah dosen pada Universitas Jenderal Sudirman yang mendapat gelar doktor dalam bidang Molecular Biology and Biotechnology dari University of Sheffield, England. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Tim Evaluasi Manajemen Internal dan Koordinator Staf Ahli Rektor di UNSUR dan juga sebagai Board Member pada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Sangat banyak pengalaman beliau sebagai reviewer, asesor maupun auditor, baik tingkat universitas maupun nasional, serta banyak mengikuti berbagai forum seminar dan kunjungan ke luar negeri. Topik yang akan disampaikan Pak Sugiono adalah Quality Assurance of Online Learning, an EQAA Perspective. Panitia menyediakan waktu 15-20 menit kepada Bapak untuk menyajikan materi. Nanti saya akan mengingatkan 2 menit sebelum waktu berakhir. Untuk memanfaatkan waktu yang tersedia kepada Pak Sugiono dipersilahkan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, peserta Knowledge Sharing Forum yang diselenggarakan UT, perkenankan saya menyampaikan sedikit curah gagas terkait dengan penjaminan mutu pembelajaran dalam jaringan. Nah, ini sengaja materi saya tulis dalam bahasa Inggris karena saya mendengar ada beberapa peserta dari luar negeri, at least bisa melihat apa yang saya sampaikan. Nah, Bapak sekalian, sebenarnya kalau kita lihat universitas terbuka terutama ini saya berikan apresiasi karena sebenarnya universitas terbuka atau model pembelajaran jarak jauh, open maupun distance learning itu punya peran yang luar biasa, terutama terkait adanya transisi dari model pendidikan sekarang, yaitu dari front loading system di mana pendidikan itu dijejalkan sampai dengan usia tertentu 20-30 tahun. Sekarang trennya bergeser bahwa pembelajaran itu sepanjang hayat sehingga pembelajar itu bisa masuk dan keluar lingkungan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan karirnya. Oke, nah terkait dengan itu juga sekarang ini ada shifting dari landscape pembelajaran, landscape pendidikan dan training yang dulu orang berpikir bahwa peserta atau pembelajar itu hanya muda-muda, homogen, kemudian tidak diverse begitu. Sekarang bergeser dari homogeneous menjadi heterogeneous. Jadi sekarang menjadi lebih bervariasi umur, demografi dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekarang juga menuntut penyediaan program pembelajaran dari yang tadinya selektif, hanya peserta-peserta didik khusus menjadi open. Nah, ini kan sekarang ini sudah dilakukan oleh universitas terbuka. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada Maret 2019 atau akhir 2019 ini saya himpun beberapa poster yang cukup menggambarkan betapa besarnya dampak COVID-19 yang sebenarnya virusnya sudah lama, tapi outbreak COVID-19 ini ternyata penyebarannya sangat masif. Dan apa dampak dari penyebaran virus yang luar biasa ini? Ternyata responnya itu bervariasi. Nah, saya akan tunjukkan dulu sebelum saya bicara detail terkait dengan penjaminan mutu pembelajaran daring dalam perspektif lembaga penjaminan mutu eksternal. Saya ingin sampaikan beberapa respon yang dilakukan oleh
lembaga pendidikan atau perguruan tinggi bahwa respon perguruan tinggi terhadap outbreaks ini ternyata bervariasi bergantung pada sumber daya pengalaman, sumber daya digital yang dimiliki yang bisa diakses oleh pembelajar. Apa dampaknya? Dampaknya terjadi kalau terjadi diskrepansi ini, terjadi perbedaan yang luar biasa, maka akan berpengaruh pada banyak hal. Nah, pada posisi yang positifnya sebenarnya COVID-19 itu punya blessing in disguise bahwa dengan adanya COVID-19 itu apa yang diupayakan oleh pemerintah, oleh pemegang pemangku kepentingan yang relevan, pembelajar, investor, dan beberapa pihak lain yang mengharapkan terjadi transisi menuju pembelajaran online 20 tahun terakhir tidak maju, tetapi begitu ada COVID-19 semua bergeser ke sana. Nah, beberapa perguruan tinggi merespon outbreak COVID-19 ini dengan upaya semampu mereka, yaitu menyelenggarakan kelas jarak jauh, remote classes, tetapi tanpa perencanaan yang matang bagaimana ke depannya. Dan bahkan beberapa kampus ini studi di beberapa negara, mereka berpikir akan kembali ke kampus face to face dengan beberapa penambahan terkait dengan pembelajaran daring. Nah, beberapa institusi juga tidak yakin bahwa pembelajaran daring itu seefektif dengan pengalaman pembelajaran tatap muka. So, jangan kita berharap bahwa akan terjadi perubahan yang sangat masif di seluruh lembaga pendidikan. Nah, ini juga cukup menarik bahwa perguruan tinggi tidak boleh hanya mendorong terjadinya penyelenggaraan mata kuliah atau pembelajaran daring, karena sekali lagi bahwa online itu hanya alat sebenarnya. Jadi tidak bisa kita katakan online lebih baik atau lebih buruk dari face to face. Yang penting adalah bagaimana online itu digunakan, pembelajaran daring itu dilakukan, sehingga fokusnya tetap pada pembelajarannya, bukan pada either disampaikan online atau offline. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi harus kembali merevisit sebenarnya apa unique value, nilai yang unik dari perguruan tinggi itu, sehingga bisa dipertahankan, in some way dikombinasikan dengan mode atau modus pembelajaran online yang tersedia. Oke, oleh karena itu tidak akan bisa dipungkiri bahwa lembaga pendidikan itu nanti akan menyelenggarakan dual mode, jadi campus based maupun online based. Tidak akan ada yang memilih salah satu. Nah, kalau dia menyelenggarakan dual mode seperti ini, maka pusingnya, masalahnya yang dihadapi juga akan berganda. Nah, itu respon yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Nah, ini ada pesan yang cukup menarik di beberapa media sempat disampaikan bahwa pembelajaran online itu bukan merupakan solusi semalam. Jadi pembelajaran daring itu memerlukan visi, investment, training, kemudian planning termasuk kontingensinya, yang juga menuntut infrastruktur yang reliable. Jadi ini terkait dengan bagaimana visi perguruan tinggi ini menjadi visi dan investment menjadi sangat penting. Ini satu precautionary measure yang orang menyampaikan. Nah, kemudian beberapa institusi pasti akan tetap melakukan pembelajaran tradisional face to face mode. Mohon maaf agak berisik, tetangga sedang membangun. Face to face mode itu masih akan dilakukan. Kenapa? Karena ini akan sangat sesuai untuk pembelajar-pembelajar yang homogen, yang berusia muda dan sifatnya full time. Tetapi di lain pihak, media pembelajaran daring ini akan sangat populer bagi
pembelajar yang heterogen, yang lebih tua, yang tidak bisa membayar, tidak bisa menikmati pembelajaran face to face. Nah, Ibu Bapak sekalian, nah bagaimana dengan perspektif lembaga penjaminan mutu eksternal? Nah, yang jelas tantangan yang kami hadapi sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal adalah bagaimana kita merubah norma standar supaya kita bisa memastikan apa yang disampaikan secara online itu substantially equivalent dengan apa yang diselenggarakan dalam bentuk blended learning maupun traditional classroom. Ini tantangan atau challenge bagi lembaga penjaminan mutu eksternal termasuk BAN PT. Oleh karena itu, BAN PT juga harus mengakselerasi, mempercepat pengembangan tersebut sehingga bisa cope with perubahan yang sangat cepat itu. Namun demikian kami juga harus berhati-hati, jangan sampai kami menarik kekang kudanya terlalu cepat sehingga kita akselerasinya sangat tinggi. Kenapa? Karena sebenarnya pembelajaran daring yang sedang saat ini belum stabil. Ini masih beberapa case itu masih mencari bentuk. Jadi terlalu dini kalau kita kemudian mengeset semua standar, semua proses mengikuti online atau pembelajaran daring. Oleh karena itu, biarkan metode atau pembelajaran daring ini kita atau berlangsung secara settle, secara mantap. Kemudian kita akan mengevaluasi dan mengidentifikasi praktek baik yang terjadi. Nah, kemudian di sisi lain tantangan bagi kami juga bagaimana kami menyiapkan asesor kami. Nah, sejumlah besar expert itu still atau masih tidak convinced, tidak yakin terkait dengan effectiveness dari sistem pembelajaran daring. Ini harus kita akui. Nah, oleh karena itu ada juga pesan kehati-hatian, justru seharusnya kita mengevaluasi atau melihat apa yang dilakukan oleh lembaga semacam UT yang sudah bertahun-tahun menyelenggarakan distance learning, kemudian aplikasi atau pengalaman yang diberikan atau diperoleh dari implementasi distance learning yang tadi dulunya masih modul based, mengirim modul dengan ke beberapa wilayah, itu menjadi best practices yang bisa kita gunakan untuk menetapkan standar dan prosedurnya. Nah, apa yang kemudian akan terjadi? Nah, ini juga bahwa sebenarnya penjaminan mutu pembelajaran online itu sebenarnya goes beyond, jauh melampaui dari teaching learning yang konvensional. Oke. Nah, pertanyaan pertama, apakah kurikulum itu sebenarnya di banyak perguruan tinggi sudah didesain online atau untuk online pembelajaran online, atau semata-mata hanya disampaikan secara online? Oke, jadi ini yang perlu kita pahami. Oke, jadi satu hal bahwa kita harus mengevaluasi apakah kurikulum itu memang sudah didesain. Nah, di dalam banyak kasus yang terjadi sekarang itu belum. Jadi masih hanya memindahkan dari face-to-face mode, kemudian dilakukan menjadi daring. Kemudian learning materials-nya pun belum self-instructional dan atau belum multimedia. Nah, ini kan lagi-lagi saya ngiri sebenarnya dengan teman-teman OT, mereka punya pusat pengembangan bahan ajar yang pasti sangat memahami how to develop learning material which is both instructional and multimedia gitu.
Nah, kemudian beberapa kasus sebenarnya perguruan tinggi sendiri belum siap untuk mengoptimalkan daya dukung terhadap pembelajaran online, di mana hal ini sangat penting terutama bagi program pascasarjana dan beberapa program yang terkait dengan sains dan teknologi. Nah, Ibu Bapak sekalian, hal juga yang harus kita pahami, apakah learning management system itu yang fleksibel, integrated, bisa diakses, kemudian bisa dioperasikan dengan mudah, interoperable, itu tersedia atau tidak gitu. Nah, jujur untuk perguruan tinggi konvensional ini gagap ketika pada saat begitu mendadak COVID-19 ini muncul, belum menyiapkan learning management system dengan baik, ya akhirnya masih sedikit compang-camping. Nah, di sisi yang lain juga training yang diberikan kepada para dosen untuk menggunakan LMS atau mendevelop pembelajaran online itu belum sepenuhnya terpenuhi. Nah, padahal seharusnya synchronous lectures itu harus disupport paling tidak dengan 50% unsynchronous learning activity. Nah, ini kan teman-teman UT tadi dari video yang diungkap sudah mencoba mengembangkan baik yang asynchronous maupun sekarang bergeser kepada yang synchronous begitu. Nah, assessment itu juga penting terkait dengan proctoring, bagaimana kita menjamin bahwa mahasiswa yang mengerjakan soal itu tidak cheating gitu, tidak sekarang ini kami belum di perguruan tinggi umum, belum semua perguruan tinggi menerapkan itu. Jadi ya ini akan sulit untuk kita hindari. Nah, areas of concern, beberapa hal yang harus kita perhatikan bagi kami sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal adalah jika pembelajaran itu dilakukan blended learning, kombinasi dari face to face dan online learning, maka kami harus menyiapkan asesor kami untuk memiliki memiliki keahlian mengakses dual sistem tersebut. Jadi kami juga harus melakukan dual assessment, dual training gitu. Assessment, tipe assessment kontrol itu harus didasarkan pada apa yang mungkin dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Nah, ini juga trainingnya akan sulit bagi kami karena BANPT sebagai contoh punya 1.500 asesor, mereka sudah customize, sudah used to dengan menggunakan face-to-face mode. Nah, kami sekarang dipaksa melakukan online mode. Salah satu hal yang akan sulit dilakukan adalah bagaimana membuktikan bahwa dokumen, bahwa fasilitas yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang ditunjukkan itu valid milik mereka. Karena asesornya tidak visit. Kita bagaimana yakin bahwa pihak yang dilibatkan itu memang pihak yang sah gitu. Nah, ini sulit. Nah, hal juga bahwa yang harus disadari saat ini bagi BANPT bahwa di perguruan tinggi umum mahasiswa itu sebenarnya tidak memiliki pilihan untuk memilih either face to face atau online learning. Mereka dipaksa menggunakan itu dan sebagian besar tidak siap. Dan contohnya ada survei yang dilakukan di Inggris, ini cukup menarik bahwa beberapa pembelajar yang tadinya face to face mode kemudian bergeser menjadi online mode, itu mereka ternyata miss dengan normal sense of community, kebersamaan bersama-sama, dan mereka menganggap bahwa hadir itu bukan hanya sebagai seperti menyalakan kamera di depan atau kamera di dalam laptop mereka. Nah, substansi itu cukup penting daripada style bagaimana membawakannya. Nah, juga masalah tadi yang pernah saya katakan case di perguruan tinggi saya, konsistensi platform yang digunakan. Ini UT menggunakan platformnya Microsoft Teams. Microsoft Teams itu menggunakan bandwidth sangat besar sebenarnya.
Nah, beberapa menggunakan Google Classroom, ada Google Meet, ada Zoom gitu. Nah, ada juga yang menarik, beberapa mahasiswa mengatakan action speak louder than voice gitu. Jadi mereka melihat patronizing dosen, membimbing, mengajar itu ternyata punya manfaat bagi mereka gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, dengan menggunakan online itu sebenarnya punya learning experience yang lebih bervariasi. Nah, di pihak yang lain, kami lembaga akreditasi eksternal atau lembaga penjaminan eksternal itu belum sepenuhnya siap ketika terjadi audit sistem terkait dengan reliability, safety, control, learning analytics. Ini case-nya BAN misalnya, kita belum siap untuk melakukan itu. Nah, hal lain juga yang menjadi concern bagi lembaga penjaminan mutu adalah sisi afektif itu sulit untuk di-nurture, dimonitor, diakses pada sistem online. Nah, kenapa? Karena di dalam sistem online itu cultural exposure, social learning itu menjadi sangat berkurang. Nah, hal ini sebenarnya untuk pembelajaran face to face ada accidental peripheral learning. Jadi pengalaman-pengalaman yang terjadi secara tidak sengaja di lab, ketemu dengan kolega itu sebenarnya cukup bermanfaat bagi pembelajar. Nah, sekarang bagaimana dengan BAN PT? Apa yang harus dilakukan oleh BAN PT? Nah, sebenarnya di peraturan nomor 32 yang sekarang diubah itu sebenarnya BAN PT untuk asesmen program studi itu sudah harus mengadopsi atau membuat instrumen yang dibedakan berdasarkan jenis pendidikannya, vokasi, akademik, profesi, program pendidikannya mulai dari diploma sampai dengan doktor, modus pembelajaran. Nah, ini sebenarnya BAN PT kami baru menyelesaikan yang face-to-face mode untuk instrumen baru 7 varian. Nah, untuk APT-nya sudah 7 varian APT, untuk prodi itu face-to-face baru 7 varian. Dan kami baru akan mengembangkan di akhir semester ini untuk memulai membuat instrumen baru untuk modus pembelajaran daring. Nah, ini nanti saya akan banyak berdiskusi dengan teman-teman UT pada diskusi tahap pertama. Saya sudah mengundang 2 narasumber dari UT. Nanti kita akan banyak sharing dengan Mbak Ita, dengan timnya teman-teman di UT. Nah, kemudian kenapa, Bu? 2 menit lagi, mohon maaf. Yes, tinggal 1 slide. Oke, jadi secara prinsip prinsip QA-nya itu harus sama karena tadi saya katakan harus substansially equivalent. Namun demikian, perguruan tinggi dan lembaga seperti BAN PT harus merubah aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan atau terpenuhinya prinsip-prinsip penjaminan mutu sebagaimana yang dilakukan pada face-to-face mode. Nah, ini contoh kasus, jadi kami BAN PT nanti akan menyesuaikan standarnya. Kan standarnya beda nih, ketika kami menyusun instrumen APT untuk PTJJ, yang di Indonesia tadi videonya tidak ada yang bisa menyaing UT, karena UT baru satu-satunya. Nah, ini standarnya ternyata berbeda yang terjadi. Dosen, mahasiswa, masa studi, IPK, dan lain sebagainya. Kami harus membuat instrumen baru, harus menyiapkan sistem dan prosedur, dan yang paling penting kami harus menyiapkan asesor sehingga asesor ini memahami konteks pembelajaran daring. Mungkin itu Ibu Bapak sekalian, waktu yang diberikan ke saya insya Allah tidak korupsi saya, jadi masih cukup pas dengan waktunya. Terima kasih dan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiono, waktunya tepat 1 menit. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Tadi sampaikan bahwa pembelajaran online adalah sebagai alat.
Jadi yang menjadi fokus adalah pada proses pembelajarannya. Kemudian tantangan bagi penjamin mutu eksternal adalah menetapkan norma standar yang ekivalen. Itu untuk dua sistem pembelajaran tersebut. Kemudian juga kesiapan dari asesor sendiri yang harus sudah mulai dipersiapkan berkaitan dengan dua jenis layanan pembelajaran yang berbeda seperti itu. Kemudian dari pihak perguruan tinggi juga dalam menghadapi pembelajaran online ini juga perlu dikaji ulang lagi tentang kurikulumnya, tentang learning materialnya, tentang layanan dan daya dukungnya, juga LMS-nya, dan juga jangan lupa untuk asesmennya. Jadi memang di dua belah pihak ini perlu menjadi perhatian supaya seperti yang tadi Pak Sulmi sampaikan bahwa itu ada ekivalen mau online ataupun yang offline. Itu